Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Silmiati, guru SD YPPI Perawang, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan aksi nyata ketiga dari pelatihan mandiri yang sudah saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Dan untuk kali ini, judul yang akan saya ambil adalah menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Pada pelatihan ini, materi-materi yang kita pelajari ada 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita lihat materi yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Meski banyak sumber belajar yang beredar di internet dan mudahnya menemukan berbagai informasi, tetap saja murid-murid membutuhkan sosok pendidik. Pendidik sebagai manusia yang merdeka perlu untuk terus belajar, sehingga pendidik mampu menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid, dan memberi ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup bermasyarakat dan berbudaya. Materi yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara mendidik adalah menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Karena itu, mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik, dan pelajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Guru sebagai pendidik berperan membantu murid-murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, bagian dasar yang mempengaruhi pendidikan seorang anak adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Anak yang berada di daerah dataran tinggi akan memiliki kodrat alam yang berbeda dengan anak yang berada di daerah dataran rendah. Yang kedua, kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar, baik yang ada di sekolah, di lingkungan, dan di dunia digital. Cara merespon pengaruh luar. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada azas trikon yang akan memproteksi anak-anak dari pengaruh negatif beredarnya informasi dan teknologi yang canggih. Yang pertama, continue. Kemajuan kebudayaan merupakan lanjutan dari kebudayaan itu sendiri. Kita punya kebudayaan-kebudayaan yang perlu kita lestarikan, misalnya kebudayaan gotong royong. Yang kedua, konvergen, menjadikan kebudayaan kita menjadi bagian dari kesatuan kebudayaan dunia. Konsentris, kebudayaan mempunyai karakteristik sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Azas trikon akan membentengi murid-murid terhadap pengaruh negatif kemajuan teknologi informasi. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta dan rasa, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Bagian budi pekerti terdiri dari 2 macam. Yang pertama, bagian biologis. Bagian biologis berhubungan dengan rasa, seperti rasa malu, sedih, kecewa, dan bahagia.
Yang kedua, bagian intelligible berhubungan dengan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir dan menyerap pengetahuan. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian biologis dan memperbaiki intelligible murid. Teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi merupakan gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif. Menurut teori tabula rasa, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan. Sedangkan menurut teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan dan tulisan. Tugas pendidikan adalah menegaskan tulisan-tulisan atau coretan-coretan yang masih tertulis samar di kertasnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses pembelajaran, Ki Hajar Dewantara mengedepankan tentang sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tulodo, guru membantu murid dan menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso, guru berdialog dengan murid dan menuntun. Tutwuri Handayani, guru memberi saran dan rekomendasi terhadap hasil yang dikerjakan murid. Sistem Among merupakan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Jadi tidak semata-mata hanya pada hasil yang tertulis di buku pelajaran murid. Sekarang kita lihat trisentra pendidikan, yaitu 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid, yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu dikuatkan dan diwujudkan dalam proses pembelajaran. Di akhir video ini, saya akan munculkan refleksi. Untuk menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka, guru perlu terus belajar, menyelaraskan diri sesuai zaman, mengaplikasikan sistem Among dalam pembelajaran. Menerapkan azas trikon pada murid dalam merdeka belajar akan memaksimalkan pengembangan budi pekerti. Dibutuhkan partisipasi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan agar murid-murid menjadi manusia merdeka dalam perannya di masyarakat sebagai bagian kebudayaan. Demikianlah aksi nyata yang bisa saya sampaikan.